Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan membahas terkait sejarah gimana sih masuknya perkembangan Al-Quran atau Islam di beberapa belahan dunia. Salah satunya di dua benua, yang mana benua tersebut di Asia maupun Afrika. Saya Muhammad Asrafi Faiz sebagai host dan bersama narasumber kita Mas Novel Ajafar sebagai narasumber. Baik, gak usah berlama-lama, kita akan langsung membahas terkait masuknya perkembangan Al-Quran di belahan dunia, yaitu di benua Afrika dan Asia. Oke, terima kasih Mas Fawais atas waktunya, dan saya juga mau terima kasih sudah diundang ke acara ini. Tadi nyinggung ya terkait sejarah Al-Quran ya. Cuma tadi kan nyinggung katanya sejarah Islam juga katanya ya. Mungkin kalau kita bahas sejarah masuknya Islam ke Asia dan Afrika itu memang panjang ya. Tapi mungkin kita akan singgung sedikit terkait hal itu. Oke, sejarah perkembangan Al-Quran di Asia Afrika. Asia Afrika Bandung kah? Nah, Afrika Bandung itu kan. Ya kan di Bandung kan ada konferensi Asia Afrika, di situ kan banyak tuh bendera-bendera Asia dan Afrika dikibarkan di situ di Bandung. Mungkin Udah pernah ASEAN sana ya. belum? Belum. Mau tak ajak ke sana. Ayo boleh. Oke, boleh. Nanti gak kapan-kapan apa-apa. kita ke Bandung ya, ke Asia Ya. Afrika gitu. Oke, jadi di sini tuh membahas terkait gimana sih masuknya Al-Quran ke Asia dan Afrika gitu kan ya. Tapi kalau kita melihat perkembangan kita berbicara perkembangan Al-Quran di Asia dan Afrika, itu tentunya kan Asia Afrika kan termasuk benua, Iya. yang mana benua itu terdiri dari berbagai negara, Banyak banyak sekali negaranya. Kalau kita mengulas satu persatu, pastinya Gak, masih lama, lama banget itu. Mungkin sampai tahun depan mungkin. itu nggak bisa habis. Bentar lagi kan tahun baru ini. Nah, iya, masa tahun baru kita bahas sejarah ya kita have fun dong, ada tahun baru. Oke, yuk, bukan tahun baru kita, ya kita bisa aja. Oke, mungkin kita akan pilih salah satu negara dari setiap benua tadi ya. Mungkin kita ke Afrika dulu. Afrika itu kita akan pilih negara Mesir. Jadi masuknya, kalau kita ingin menelusuri gimana sih perkembangan Al-Quran, masuknya Al-Quran ke negeri Mesir, jadi kita bisa menelusuri dari saat dimana negeri Mesir itu pertama kali ditaklukkan. Jadi kita kalau misalkan bisa kita flashback, itu tepatnya pada masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Sekitar tahun berapa itu, Mas? Itu sekitar kurang lebih berapa Masehi ya? Saya lupa. Saya lupa tahun tepat tahun Masehi itu berapa. Jadi pada masa itu tepatnya di bawah pimpinannya Umar bin Khattab itu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Jadi kala itu Amr bin As dan pasukannya menaklukkan berhasil menaklukkan negeri Mesir, dan di mana mereka membawa ajaran Al-Quran ke sana. Karena kan yang kita tahu ketika masa Khalifah Umar bin Khattab itu para sahabat mulai berpencar untuk mengajarkan Al-Quran dengan menggunakan tradisi oral. Yang mana tradisi oral itu adalah para sahabat menggunakan kutab dan khalaqah sebagai pusat ajaran Al-Quran. Bentar Mas, saya potong dulu. Mungkin saya pernah dengar cerita itu kalau Umar bin Khattab itu pada masa khalifahnya itu kepemimpinannya gitu loh Mas, itu kan lebih meluas gitu dalam penaklukan menyebarkan agama Islam di berbagai belahan dunia. Paling luas itu kan pada masa Khalifah Umar. Nah itu tentunya kalau bisa dikatakan Mesir itu kan bisa kita sebut luar dari Jazirah Arab ya. Kan itu masuknya ke benua Afrika. Jadi memang daerah penaklukan itu sangat luas, bahkan sampai ke negeri Mesir. Jadi sahabat masuk ke Mesir menerapkan tradisi oral untuk mengajarkan Al-Quran sampai-sampai seiring berjalannya waktu upaya para sahabat mengajarkan Al-Quran melahirkan banyaknya hufad, banyaknya ahlu qurra, ahlu hufad di Mesir, sehingga Mesir kala itu ditetapkan sebagai jumlah hufad terbanyak. Masya Allah. Gitu. Jadi berbeda dengan wilayah-wilayah yang dahulu lebih dulu ditaklukkan. Jadi Mesir bahasanya itu membalap. Jadi
mungkin perkembangannya lebih cepat gitu. Nah, gitu. Perkembangannya lebih cepat di Mesir, bahkan lebih banyak hufad di Mesir kala itu dibandingkan dengan negara-negara yang lebih dulu ditaklukkan. Oke, masuk ke perkembangan Al-Quran. Sekitar abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Ini Masehi, bukan Hijriah ya. Abad ke-8 sampai ke-10 Masehi itu mulai ada namanya pembakuan tradisi qiraat. Jadi bahasanya bukan berarti ketika pada masa sahabat itu tidak diajarkan qiraat. Bedanya ketika abad ke-8 sampai ke-10 itu di bawah dinasti Fatimiyah. Ya, itu dinasti Fatimiyah. Situ mulai dibakukanlah bacaan qiraat. Qiraat yang digunakan oleh masyarakat Mesir, masyarakat urban Mesir kala itu adalah qiraat riwayat Warash dari Imam Nafi. Itu bacaannya itu yang kita sering dengar kayak ada imalah-imalahnya. Iya, saya pernah dengar kan ada apa ya, pas zaman mondok itu kan dosen dari Mesir Iya. ke pondokku itu kayak bacanya kok beda, misal kayak surat Ad-Duha, Heeh. Wadduha walaili idza saja. Nah, itu salah satu apa namanya? Bentuk apa contoh dari bacaan qiraat Warash. Qiraat Warash dari Imam Nafi. Itu yang imalah wadduha walaili idza saja. Nah, kayak gitu. Jadi memang itu dibakukan. Kalau kita bisa katakan pada zaman sahabat itu pengajaran Al-Qur'annya antara perseorangan dari satu orang ke orang yang lain. Jadi perseorangan gitulah, tidak objeknya tuh apa targetnya tidak begitu luas. Berbeda pada masa dinasti Fatimiyah itu mulai targetnya itu sudah mulai meluas, yang mana pembakuan qiraat itu sudah menjadi ditetapkan sebagai lembaga keilmuan. Jadi bahasanya lebih formal. Iya, iya. Gitu pada masa dinasti Fatimiyah karena lembaga keilmuan sudah mulai dikembangkan pada saat itu. Lebih menjadi umum, meluas. Nah, lebih meluas, targetnya juga lebih banyak. Sedangkan dominasi masyarakat Mesir itu menggunakan qiraat riwayat Warash dari Imam Nafi. Sampai akhirnya pada tahun 970 Masehi, itu berarti abad ke-10 ya. Itu mulai berdirinya Al-Azhar. Al-Azhar. Nah, di Kairo itu kan salah satu apa ya? Universitas tua Islam di dunia. Di dunia juga masuk. Jadi mulai di situ apa namanya? Pada masa dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk kala itu di mana bacaan qiraat itu sudah mulai menjadi standar pendidikan di situ. Berarti dinasti Mamluk itu pada masa kehidupannya Ibnu Katsir ya. Ya, jadi 970 Masehi yang mana Al-Azhar ini menjadi pusat kajian keilmuan, pembelajaran Al-Quran, pembelajaran qiraat itu berpusat di Al-Azhar. Bahkan di Al-Azhar itu menjadi tempatnya para ulama itu berkumpul untuk membuat karya-karya ilmu Al-Quran seperti tajwid, qiraat, tafsir. Bahkan karena kan qiraat itu nggak cuma satu ya, dan nggak cuma banyak lah, ada qiraat Sab'ah, qiraat Asyrah, qiraat Arba'asyar, sampai 14 qiraat yang kita ketahui gitu ya. Itu bahkan para ulama juga membuat buku terkait qiraat. Nah, sampai akhirnya di awal abad masuk abad 19 sampai 20 ini masuk ini ke percetakan Al-Quran. Kalau tadi kan sebenarnya kalau dari literatur yang saya kaji itu lebih banyak mendapatkan jejak histori terkait bacaan qiraat dibandingkan percetakan Al-Quran. Lebih berfokus pada bacaannya gitu. Kalau yang di Mesir itu ya, sejarah Al-Quran di Mesir. Tapi yang saya baca itu pada tahun 19 abad ke-19 sampai abad ke-20 itu mulai dicetaklah Al-Quran. Al-Quran mulai dicetak di situ kan udah masuk era modern ya. Tahun itu udah masuk era modern. Jadi ada namanya percetakan bulak press. Bacaannya bulak apa bulak gitu ya? Bulak beras. Beras apa semen sih bulak tuh? Bulak beras. Oh, beras ya. Ya bukan bulak ya, bulak. Jadi tulisannya BULAK. Bulak. Oh, mungkin bulak ya, bulak press. Tapi nggak tahu ya kalau orang-orang Mesir itu bacanya atau nyebutnya kayak gimana. Jadi pada masa itu mulai dicetak Al-Quran. Dan pada masa itu juga mulai adanya standarisasi mushaf. Nah, kalau di kita kan standarisasi mushaf yang sekarang dipakai itu kan mushaf Bahriyah namanya.
yang ini ya di pojok-pojok halaman Oh itu iya iya. ada apa ya? Jadi nggak nyambung ke halaman berikutnya itu. Ah. Jadi penghabisan ayat bahasanya lah kayak gitu ya. Quran pojok atau Quran Bahriyah. Nah kan kalau di Indonesia kan sebelum Quran Bahriyah itu ramenya itu Quran Mushaf Bombay, Iya ya iya. kan? Nah nanti kita lanjut terkait pembahasan Mushaf Bombay ini nyambung, sebenarnya nggak nyambung sih, cuma nanti di pas masuk ke benua Asia itu ada keterkaitannya dengan Mushaf Bombay. Nah jadi situ mulai menjadi standarisasi mushaf, terus dinamakan sebagai Mushaf Al-Misri. Nah itulah banyak masyarakat Mesir, masyarakat urban Mesir itu menggunakan Mushaf Al-Misri sebagai standarisasi bacaan Al-Quran. Karena di situ sudah sudah disempurnakan lah, seperti bacaan tajwidnya, terus tulisannya, kemudian juga qiraat dan lain-lain sudah mencakup bacaan Al-Quran. Jadi sangat detail sekali ya Mas. Baik pusat kalimat. Dan itu pun saya pernah semoga kita punya rezeki untuk ke ini. Saya dulu waktu berkunjung ke Malaysia itu ke percetakan Al-Quran, di mana dia tuh menyimpan manuskrip terkait mushaf. Ada mushaf Al-Misri, mushaf berbagai negara, ada Senegal, di Afrika tuh ada Senegal, ada Maladewa, terus juga ada Sudan. Itu di Malaysia. Nah di Malaysia Berkumpulnya musab-musab dari berbagai negara itu. dan berbagai negara, bahkan Indonesia ada, cuma memang manuskrip kuno itu kayak Mushaf Bombay itu ada di Malaysia. Itu nama percetakan Al-Qurannya saya lupa, itu Rumah Al-Quran apa gimana itu. Pokoknya di situ memang percetakan Al-Quran besar di Malaysia. Kalau ada uang lah sana. Amin. Itu juga pertama kali saya ke sana diajak ke percetakan Al-Quran di Malaysia. Nah itu terkait perkembangan Al-Quran di Mesir. Lanjut kita terbang ke benua Asia. Di Asia kita sepertinya nggak akan ngambil negara Indonesia ya, kita coba mengambil negara lain seperti India mungkin ya. Iya. Kita berbicara negara India. Masuknya Al-Quran ke negara India itu perkiraan pada abad ke-14 ya. 1400-an. Ya 1000, kalau abad ke-14 1300-an. Nah 1300 ya. Berbeda dengan percetakan Al-Quran di Mesir, di Arab. Jadi kalau India ini lebih menggunakan tradisi lokal. Jadi dia tuh bahasanya punya kod sendiri, punya gaya tulisan sendiri. Jadi mereka punya seninya sendiri gitu untuk menuliskan Al-Quran. Ikut ke adat negara itu sendiri. Jadi kalau di situ dikatakan bahwasanya sekitar abad 14 itu negara India sudah mulai membutuhkan mushaf Al-Quran cetak, sehingga mereka punya mushaf namanya mushaf Gwalior. Tulisan itu Gwalior, Gwalior. Nah, mushaf Gwalior itu sekitar 1399 Masehi. Mushaf Gwalior itu memang orisinil dari India. Jadi gaya khasnya, terus tulisannya. Tulisan itu khas India. Jadi dia itu ada khotnya sendiri. Nama khotnya tuh khot Bihari, skrip Bihari. Nanti cak screen lah, tak searching lah. Khot Bihari. Terus dia tuh ada dihiasi iluminasi, bukan Illuminati ya. Iluminasi di pinggirnya itu dengan kombinasi tinta warna biru, merah sama emas. Mungkin ada filosofinya tersendiri mungkin ya. Nah iya, ada filosofi tersendiri kenapa menggunakan khot Bihari, terus juga menggunakan kombinasi iluminasi dan kombinasi warna biru, merah, emas. Pokoknya kalau misalkan ini ya kita lihat itu sebenarnya cantik mushafnya. Jadi sangat menonjolkan tradisi lokal mereka. Bisa dibaca nggak Mas? Makanya
bisa dibaca dengan jelas atau masih samar-samar. Kadang kan biasanya kan ada yang kayak ruwet, ada yang simple, ada yang bagus cantik. Sebenarnya kalau kita lihat mushaf apa tadi Welayar itu tidak serumit apa ya manuskrip di zaman dulu, zamannya Arab kuno, itu tidak serumit itu sebenarnya. Sudah ada harokatnya, sudah ada. Kalau terkait harokat belum sih, Oh, cuma belum. masih ke tanda-tanda aja, tanda-tanda terus belum jelas. Kotnya juga belum begitu terkenal. Cuma kalau bagi orang-orang yang mungkin kata-kata kufat itu bisa mengira-ngira, Iya. masih bisa mengira-ngira ini bacaan surat apa, ayat apa, itu masih bisa dikira-kira. Dan di pinggir-pinggirannya, jadi kan bahasanya margin ya. Iya. Kalau kita katakan margin, ada di pinggir-pinggiran margin itu juga ada keterangan-keterangan seperti tajwid, terus bacaan-bacaan qiraat dan catatan-catatan bacaan Al-Qur'an lainnya. Keterangan-keterangan lah. Kan di Al-Qur'an kita juga kan kayak gitu ya. Jadi di marginnya itu suka ada tulisan. Entah itu kalau sekarang kan ada terjemahnya ya. Al-Qur'an kita ada terjemahnya, terus juga ada bahkan yang ada tajwidnya, nahu sorof bahkan sampai sekarang lah ya, saking berkembangnya itu. Nah, masuk ke era modern ya, sekitar tahun 19 sampai 20-an itu di daerah namanya Bombay. Itu daerah di salah India. satu di India itu. Di India. Tapi kalau sekarang bukan Mumbai namanya Mumbai. Nah, di situ yang kita tahu mushaf Bombay, yang dulu lah kita masih kecil kan pakai mushafnya mushaf Bombay itu. Oh, Ya. yang kayak tebel tulisannya kayak gimana terus yang di pojok-pojoknya itu nyambung ke halaman berikutnya. nyambung. Nah, itu mushaf Bombay itu asli milik India. Oh, alah. Jadi yang kita pelajari atau yang kita baca dulu pernah kita lihat, jadi itu mushaf dari India. Mushaf India asli, orisinil milik India. Nah, di sini lah hebatnya India, mereka bisa menciptakan apa ya, bisa menghasilkan standarisasi mushaf yang itu sangat berdampak bagi masyarakat muslim di Asia gitu, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke kita. Nah, mushaf Bombay itu yang kita kenal itu asli milik India. Jadi setelahnya dari mushaf Welayar itu masuk ke era modern, dicetaklah mushaf Bombay. Nah, ini dinisbatkan sebenarnya mushaf Bombay ini karena dicetaknya di daerah namanya Bombay. Dinamai mushaf Bombay karena dicetaknya di daerah Bombay. Nah, disitulah hebatnya negeri India bisa mencetak mushaf yang mana itu pada masa itu menjadi standar bacaan Al-Quran khususnya masyarakat muslim di Asia Tenggara. Itu jadi nyambung kan sampai sekarang sudah luas kan sampai masuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia kan sekarang sudah banyak menggunakan mushaf Bahriyah atau mushaf Quran pojok yang ada iya. Jadi mungkin itu terkait sejarah perkembangan Al-Quran di Mesir dan Indonesia. Mungkin selanjutnya kita juga mau mengulas gimana sih sejarah perkembangan Al-Quran di negeri Afrika lain seperti Sudan mungkin, atau Tanzania, Maladewa, terus juga Afrika Selatan itu gimana sih? Karena kan di Afrika juga kan masih banyak ya negara-negara mayoritas Muslim, bahkan di Asia juga ada India, tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah kita ulas. Terus ada Pakistan, terus ada juga negara-negara Asia Tenggara kayak Malaysia, Singapura, Thailand juga kan. Mungkin dilanjutkan besok-besok aja kalau Bisa atau pertemuan, siapa tahu kita ada waktu kita bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi terkait maksudnya perkembangan Al-Quran di Indonesia. Oke, baik, mungkin tadi yang sangat bermanfaat apa yang dijelaskan oleh Mas Novel. Saya sangat terima kasih atas pengertiannya, bisa memberitahu ke kita gitu terkait maksudnya perkembangan salah satu negara atau salah satu benua di Asia, Afrika, yaitu di negara Mesir, terus Asia di negara India. Mungkin cukup itu. Jadi kesimpulannya di negara Mesir itu di benua Afrika yang di negara Mesir itu maksudnya perluasan wilayah
wilayah Islam yang didaftar oleh Umar bin Khattab. Boleh Amr bin As. Terus yang di India mungkin pertama kali itu masuknya apa ya mas tadi? Jadi masuk di tahun 14 itu Ya, kalau katakanlah ada mulai dari ini Kesultanan Delhi masuknya Islam, mulai dari ekspansi militer. apa ya, pembentukan ini khat wilayah ya mas, Wilayah wilayah terus nama hotnya Hot Bihari awal khat ya, sampai Islam Bihari terus dilanjutkanlah pusat tadi pusat Bombay Bombay sampai sampai menyebar ke seluruh benua Asia ini termasuk Indonesia. Ya semoga mungkin apa ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. ini Amin. Dan apa ya, bermanfaat bagi kita semua lah intinya. Mungkin cukup itu. Saya Muhammad Asrul Faiz sebagai host dan Mas Novel sebagai narasumber. Mungkin cukup sekian dari saya, dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.